Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Enza Pransyaira. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai teori resepsi. Nah, apa itu teori resepsi dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Berikut videonya. Menurut Nuryatin, 1998, teori atau penelitian resepsi pada sastra adalah penelitian teks sastra dengan bertitik tolak terhadap pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Pertemuan antara pembaca dengan teks sastra menyebabkan terjadinya proses penafsiran atas teks oleh pembaca sebagai objektif, yang hasilnya adalah pengakuan makna teks. Secara sederhana, teori resepsi adalah teori yang menilai suatu karya dari segi makna, berdasarkan pada respon dan tanggapan oleh pembaca, pendengar, penonton, ataupun audiensi. Penilaian ini bersifat relatif, bisa positif, bisa juga negatif. Selanjutnya, saya akan mencoba menerapkan teori resepsi pada suatu karya sastra yang berupa lagu. Lagu yang akan saya jadikan objek adalah lagu dari penyanyi dengan nama panggung It Gita yang berjudul Takut. Nah, untuk itu saya membuat semacam kuesioner atau angket khusus untuk mengumpulkan tanggapan-tanggapan pendengar dengan menjawab beberapa pertanyaan dan pernyataan tertentu mengenai lagu tersebut yang sudah saya siapkan. Nah, berikut adalah hasil dari ringkasan kuesioner berupa jawaban-jawaban dari para responden. Setelah mendengarkan lagu tersebut, dari 11 orang responden mengatakan, pertama, 81,8% dari mereka sudah mengetahui dan pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Sisanya, 18,2% baru tahu ketika diminta mendengarkan sebelum mengisi kuesioner. Yang kedua, 90,9% yang menyatakan lagu ini sesuai dengan selera mereka. Kemudian, 9,1% lainnya mengatakan mungkin atau netral. Yang ketiga, sebanyak 72,7% setuju bahwa lagu ini sesuai dengan kondisi mereka yang sekarang. Sedangkan 9,1% lainnya mengatakan tidak sesuai dengan keadaan mereka sekarang. Sisanya, 18,2% mengatakan mungkin atau netral. Keempat, sebanyak 81,8 responden mengatakan bahwa lagu ini sangat mempengaruhi emosional dan kondisi psikologis mereka. Sedangkan 18,2% sisanya menganggap tidak terlalu atau biasa saja. Kelima, ada 90,9% dari responden yang mengatakan lagu ini mudah untuk dipahami maknanya. Sementara 9,1% lainnya mengatakan bisa jadi atau netral. Yang keenam, mengenai pernyataan apakah lagu ini sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat, 90,9% responden setuju bahwa lagu ini sesuai dengan realita yang ada, terutama yang banyak dihadapi oleh remaja-remaja masa kini. Sedangkan 9,1% sisanya merasa mungkin atau bisa jadi bahwa lagu ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketujuh, sebanyak 63,3% dari mereka setuju bahwa lirik lagu ini cukup puitis bagi mereka. Sedangkan 36,4% sisanya mengatakan bahwa lirik lagu ini tidak terlalu puitis atau biasa saja bagi mereka. Kedelapan, sebanyak 63,6% responden sepakat bahwa saat mendengarkan lagu ini, mereka terbawa suasana. Hanya 9,1% yang tidak setuju dan beranggapan saat mendengarkan lagu ini mereka tidak terbawa suasana. Dan sisanya 27,3% saat mendengarkan lagu ini mengatakan netral atau mungkin saja terbawa suasana. 9. Ketika ditanya apakah lagu ini berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, 90,9% menjawab iya, dan 9,1% menjawab bahwa lagu ini mungkin atau hampir bisa menyampaikan pesan yang diinginkan. 10. Saat ditanya mengenai perasaan seperti apa yang mereka rasakan saat mendengarkan lagu ini, jawaban mereka beragam, mulai dari ada yang merasakan gundah, sedih, dan semakin takut untuk dewasa. Kemudian ada yang merasakan tersentuh, tersadar tentang perasaan yang selama ini dirasa tapi tidak terucapkan. Dan yang terakhir, ada yang hanya biasa saja. Terakhir, saya menanyakan bagaimana pendapat mereka mengenai lagu ini. Kemudian, semuanya berpendapat bahwa lagu ini sangat bagus. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa lagunya sangat sesuai dengan kenyataan,
Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, tetapi tetap memiliki bahasa yang cukup puitis. Suara penyanyinya juga sangat khas dan enak didengar. Nah, dari hasil yang telah disampaikan barusan, dapat kita simpulkan bahwa lagu ini cukup populer dan banyak didengarkan di kalangan masyarakat, membawa amanat yang sangat jelas dan mudah dipahami. Amanatnya juga begitu mendalam dan sukses dibawakan dengan baik sehingga emosi gundah, takut, dan sedih mendominasi jawaban dari responden tadi. Unsur emosi dalam lagu ini berhasil dibawakan oleh penyanyinya. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Amza Prancaira pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.